Ayo Tio, cepat sedikit. Puncak Mahameru sudah kita taklukkan. Masa pulang malah lemes begini? Seru Adi dengan tawarnya yang mengiringi langkah cepatnya menuruni jalur Kalimati. Tio tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Pandangan matanya kosong, menerawang jauh melewati punggung bukit yang membentang. Padahal hanya 2 hari yang lalu, wajahnya masih berseri-seri, dipenuhi euforia seorang penakluk gunung tertinggi di Jawa. Kini hanya ada selubung kelelahan yang terasa lebih dari sekedar lelah fisik. Ada sesuatu yang terasa dingin, sesuatu yang terlanjur tertinggal, tetapi ikut terbawa pulang. Di malam itu, Tio menyendiri saat teman-temannya sudah terlelap. Ia merasa didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan untuk berjalan sedikit jauh dari perkemahan. Bulan nyaris sempurna menggantung di langit, cahayanya yang pucat menyinari padang sabana yang luas. Di sanalah, di bawah sebatang pohon tua yang terlihat lebih hitam dan muram dari sekitarnya, Tio melihatnya. Sebuah gundukan kecil dari susunan batu hitam, dan di atasnya tergeletak sesuatu yang berkilauan. Benda itu adalah liontin batu, berbentuk hati yang sempurna, memancarkan warna ungu gelap yang membius. Di bawah sinar rembulan, batu itu seolah bernafas, menyimpan jutaan misteri kuno di dalamnya. Liontin itu begitu indah, begitu memanggil, hingga Tio sejenak lupa. Ia berada di tempat yang sakral, tempat yang dikelilingi oleh mitos dan larangan. Tanpa berpikir panjang, dengan jantung berdebar kencang, Tio meraih kantung bludru kecil dari ranselnya, membungkus liontin itu dan menyembunyikannya. Dalam kegelapan, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Ini benda yang indah, takdir membawanya padaku." Ia tidak tahu kalimat itu adalah awal dari malapetaka yang akan merenggut ketenangan, kesehatan, bahkan mungkin jiwanya. Keesokan harinya, sepanjang perjalanan pulang, Tio tidak bisa fokus. Kecantikan liontin itu terus membayangi pikirannya. Ia menyimpannya di lapisan terdalam ransel. Tetapi rasanya benda itu seperti bara api yang membakar punggungnya. Kembali ke Wonosobo. Rutinitas sekolah kembali berjalan, namun bagi Tio, dunia tidak lagi sama. Gelagat aneh Tio bermula dari hal-hal kecil. Di kelas, saat guru menjelaskan pelajaran, Tio akan tiba-tiba menoleh cepat ke belakang, ke arah jendela, atau ke sudut ruangan. Matanya menyiratkan ketakutan akut, seolah ada sosok tak kasat mata yang berdiri persis di belakangnya, mengawasi setiap gerak-geriknya. "Tio, kamu kenapa? Kok dari tadi liatin tembok terus?" tanya Yoyo yang duduk sebangku dengannya. Tio menggenggam penanya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Tidak ada apa-apa, Yok. Aku cuma merasa ada yang lihat aku." Yoyo tertawa canggung, menganggap Tio sedang bercanda atau kelelahan sisa pendakian. "Alah, kamu kayak nonton film horor aja. Habis dari Semeru, memang suka begitu. Efek ketinggian kali," hibur Yoyo. Tetapi Tio tahu, ini bukan efek ketinggian. Ketakutan itu seperti selimut dingin yang membungkusnya. Setiap kali ia sendirian, terutama di kamarnya, ia merasa udara di sekitarnya menipis, digantikan oleh aura dingin yang menusuk. Ia mulai tidur dengan lampu menyala penuh, padahal dulu ia adalah orang yang paling berani menghadapi gelap. Malam-malam Tio kini penuh siksaan. Saat terlelap, ia akan mengigau. Suaranya parau dan penuh kecemasan. "Liontin ungu, cantiknya, jangan lihat aku." Ibunya, Bu Rini, sering terbangun karena mendengar ikauan itu. Ia akan menghampiri Tio, mengusap dahinya, dan mencoba menenangkannya. Dahi Tio sering berkeringat dingin, meskipun cuaca malam di Wonosobo tidaklah panas. "Liontin apa, Nak? Kamu mimpi buruk ya?" tanya Bu Rini lembut suatu malam. Tio terbangun, terengah-engah, matanya liar mencari-cari sesuatu di sudut ruangan. "Tidak, Bu, tidak ada apa-apa. Liontin cuma hiasan biasa." Ia selalu mengakhiri percakapan dengan kebohongan itu, menyembunyikan rahasianya di laci meja belajar,
tempat liontin ungu itu terbungkus rapi dalam kantung bludru biru elektrik. Setiap kali tangannya menyentuh kantung itu, ada perasaan nikmat yang bercampur dengan rasa bersalah yang mencekik. Ketakutan Tio semakin memburuk, bukan hanya di sekolah, tetapi di mana saja. Saat makan malam, ia akan sering berhenti mengunyah. Matanya terpaku pada ruang kosong di sampingnya. Ayahnya, Pak Bimo, mulai khawatir. "Tio, ada masalah di sekolah. Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi penakut begini? Kita sudah ke Semeru, kamu harusnya lebih berani," tegur Pak Bimo. Nadanya mulai menunjukkan ketidaksabaran. Tio hanya menggeleng, menunduk, takut menatap mata ayahnya. Ia takut ayahnya akan melihat kebenaran yang tersembunyi, kebenaran tentang tatapan dingin yang tak pernah lepas dari dirinya. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Tio sedang duduk di teras, mencoba mengerjakan tugas. Ketika keheningan lingkungan tiba-tiba pecah, suara itu datang. Bukan suara keras, bukan juga jeritan. Itu adalah suara seorang wanita, bernada anggun namun tegas, bergetar dengan kemarahan yang tertahan, seolah berbicara dari kedalaman sumur yang dingin. Yang membuat Tio merinding hebat adalah bahasa yang digunakan. Itu bahasa Jawa Kromo Inggil, bahasa yang sangat halus, kuno, dan penuh penghormatan, namun diucapkan dengan nada ancaman yang telak. "Nak, sampun cekap anggene panjenengan ngampali gadhanipun kula. Sumangga panjenengan wangsulaken saniki ugi. Ampun ngantos kula ngutus piyambak." Yang katanya, "Sudah cukup kamu menyimpan milik saya. Silakan kamu kembalikan sekarang juga. Jangan sampai saya harus mengutus sendiri." Tubuh Tio menegang. Kertas di tangannya terjatuh. Ia menoleh ke segala arah. Dari atas genteng, ke balik pepohonan, ke jalanan sepi, tidak ada siapa-siapa. Ia sendirian. Suara itu meskipun halus menghantam gendang telinganya dan langsung menusuk ke inti jiwanya. Siapa itu?" bisik Tio, nafasnya tersengal. Ia menutup telinga, menggelengkan kepala kuat-kuat. Tidak, itu cuma halusinasi. Aku sudah gila. Aku terlalu stres karena tugas sekolah. Tio bergegas masuk ke kamar, mengunci pintu, dan bersembunyi di bawah selimut. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah ilusi pendengaran. Namun ia salah. Suara dalam bahasa Kromo yang ia dengar itu bukan halusinasi, melainkan peringatan terakhir dari entitas yang sangat berkuasa, pemilik sah liontin ungu dari lereng Semeru. Beberapa hari setelah peringatan gaib itu, Tio mulai merasakan perubahan yang mengerikan pada fisiknya. Awalnya hanya rasa dingin biasa, seperti masuk angin. Namun, rasa dingin itu dengan cepat berevolusi menjadi sensasi yang sangat ekstrim, jauh melampaui dinginnya angin musim kemarau di Wonosobo. Tio sedang menonton TV bersama kedua orang tuanya ketika tiba-tiba ia menggigil tak terkontrol. Bibirnya membiru dan pandangan matanya sayu. "Tio, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali," ujar Burini panik. Burini meletakkan telapak tangannya di dahi Tio, mencari tahu apakah ia demam. Namun yang ia rasakan bukanlah panas. "Ya Tuhan, Tio, tubuhmu dingin sekali," seru Burini. Pak Bimo ikut panik. Ia memegang lengan Tio, dan sensasi dingin itu menjalar ke tangannya, seolah ia baru saja menyentuh bongkahan es balok. Tubuh Tio terasa sedingin es abadi, es yang tidak mungkin dicairkan oleh suhu ruangan. Dinginnya itu berasal dari dalam, dari tulang sumsum Tio, seolah energi hidupnya perlahan-lahan ditarik keluar. "Kita harus selimuti dia. Ambil selimut tebal," perintah Pak Bimo. Mereka membungkus Tio dengan selimut wol yang sangat tebal, yang biasanya cukup untuk menghangatkan orang dewasa di puncak musim dingin. Begitu selimut itu menyentuh kulitnya, Tio sontak menjerit.
bukan karena kaget, melainkan karena rasa sakit yang membakar. Panas, panas sekali. Lepas bu, panas. Tio meronta-ronta, melempar selimut tebal itu hingga terjatuh ke lantai. Wajahnya yang tadinya membiru, kini memerah. Kulitnya mulai mengeluarkan keringat deras, seolah ia baru saja diletakkan di tengah gurun pada siang hari. Bu Rini menyentuh lagi dahi Tio. Kali ini, dahinya sepanas bara api. Suhunya tidak wajar untuk ukuran manusia. Dingin sekali, tapi begitu diselimuti, panasnya luar biasa. Ini tidak masuk akal, Mas, bisik Bu Rini pada Pak Bimo. Wajahnya memancarkan ketakutan yang mendalam. Pak Bimo mencoba berbagai cara. Ia menyuruh Tio berendam air hangat. Tio menjerit kedinginan. Ia membiarkan Tio tanpa selimut. Tio menggigil hebat. Tubuhnya kaku seperti mayat beku. Ia menyelimutinya dengan selimut tipis. Tio langsung merasakan sensasi terbakar yang menyakitkan. Tio terperangkap dalam siksaan suhu ekstrim yang saling bertolak belakang ini. Ia tidak bisa beristirahat. Ia tidak bisa tidur lebih dari 10 menit sebelum tubuhnya beralih dari fase beku ke fase terbakar. Memaksa dirinya untuk meronta dan memohon pertolongan. Beberapa hari berlalu dalam neraka suhu ini. Tio menjadi kurus. Matanya cekung, dan lingkaran hitam tebal menghiasi bawah matanya. Psikologisnya hancur total. Ia menangis histeris, memohon agar rasa sakit ini dihentikan. Tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Aku minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Bu Rini menangis di pelukan Pak Bimo. Mereka sudah membawa Tio ke dokter, bahkan ke rumah sakit umum di Magelang. Hasil medis 0. Tio dinyatakan sehat. Tidak ada indikasi penyakit fisik apapun yang dapat menjelaskan perubahan suhu tubuhnya yang dramatis. Dokter hanya menduga Tio mengalami depresi berat atau gangguan psikotik. Tetapi obat penenang pun tidak mempan meredakan siksaannya. Kepanikan menyelimuti rumah itu. Tio yang biasanya ceria, kini terbaring tak berdaya di ranjang, menjalani hidup dalam siksaan es dan api yang konstan. Kabar tentang kondisi Tio akhirnya sampai ke telinga Yoyo, teman pendakiannya. Yoyo yang merasa bertanggung jawab dan sangat khawatir, langsung mendatangi rumah Tio. Melihat kondisi Tio yang mengenaskan, tubuh lemah, mata ketakutan, dan keringat dingin yang membasahi bantal, Yoyo tahu ini bukanlah penyakit biasa. Pak Bimo, Bu Rini, kata Yoyo dengan suara rendah, berusaha meyakinkan. Saya tahu ini mungkin kedengaran aneh, tapi saya punya ikhtiar. Ada kerabat saya, namanya Mas Rian. Beliau punya keahlian khusus, semacam kebatinan spiritual. Siapa tahu bisa membantu. Pak Bimo dan Bu Rini yang sudah putus asa setelah menghabiskan tabungan untuk pengobatan medis yang sia-sia, mengangguk tanpa ragu. Tolong Yok, tolong bawa dia ke sini. Kami tidak peduli lagi caranya. Kami hanya ingin Tio sembuh, pinta Pak Bimo, suaranya tercekat. Sore itu juga, Yoyo kembali. Kali ini bersama Rian. Rian adalah seorang pemuda berusia awal 30-an. Posturnya tegak, wajahnya teduh dan tenang. Tetapi matanya tajam dan seolah melihat menembus apapun. Ia mengenakan kemeja batik sederhana dan celana panjang hitam. Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan dukun atau orang pintar pada umumnya. Namun di samping Rian, ada sesuatu yang membuat aura ruangan terasa berbeda. Sebuah aura feminim yang kuat, aroma melati yang tipis, dan sensasi kehadiran yang dingin namun sangat berwibawa. Itu adalah Sinta. Rian dan Yoyo memasuki kamar Tio. Sinta masuk lebih dulu. Dan begitu kakinya yang tak menyentuh tanah melangkah melewati ambang pintu, ia langsung merasakan anomali. Mata Sinta yang tak terlihat itu menyala. Di sudut kamar tersembunyi sebuah energi yang asing. Energi yang seharusnya berada di puncak tertinggi, di rumah seorang pelajar SMA di Wonosobo. Sinta dalam komunikasi batinnya dengan Rian
langsung mengirimkan peringatan. Rian, ada benda yang seharusnya tidak ada di sini. Ini adalah sumber dari semua kejadian buruk ini. Pak Bimo, Bu Rini, saya mohon maaf. Penyakit Tio ini bukan dari dunia medis. Ini adalah karma, kata Rian pelan, tetapi tegas, memecah keheningannya mencekam. Karma dari sesuatu yang dia ambil di Gunung Semeru. Wajah Pak Bimo dan Bu Rini pucat. Tio yang mendengarnya semakin menggigil. Tapi kali ini bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang teramat sangat. Karena rahasianya akhirnya terbongkar. Rian mendekati Tio yang terbaring. Ia menarik nafas dalam, memejamkan mata, dan meletakkan telapak tangannya di dahi Tio. Ketika sentuhan itu terjadi, Tio merasa gelombang kehangatan yang aneh menjalari tubuhnya, meredakan sejenak siksaan es dan api. Di saat yang sama, Rian memasuki alam yang berbeda, alam astral. Di sana, Rian tidak melihat pemandangan Semeru atau kamar Tio. Ia berada di sebuah taman yang sunyi, diselimuti kabut tipis dan bunga-bunga yang memancarkan cahaya redup. Di tengah taman, duduklah seorang wanita yang sangat anggun, mengenakan pakaian tradisional Jawa kuno, berwarna hijau keemasan. Kecantikannya luar biasa. Wajahnya ayu sempurna, tetapi dari matanya yang hitam legam memancar kemarahan yang dingin dan mendalam. Aura wanita ini sangat kuat, melebihi aura Sinta, menunjukkan bahwa ia adalah entitas penjaga dengan otoritas yang tertinggi. Wanita itu, pemilik sah liontin ungu, menatap Rian dengan pandangan menusuk. Panjenengan sinten? Lan menopo panjenengan purun tumut campur kalian gadahane kula? Suaranya bergema menusuk jiwa Rian. Anda siapa dan mengapa Anda berani ikut campur dengan urusan milik saya? Rian membungkuk, menunjukkan rasa hormat tertinggi. Sadar ia berhadapan dengan danyang, penjaga, atau ratu di tempat itu. Hamba Rian nyi, kaula dipun utus dening tiyang sepuhipun Tio, engkang sampun boten saged ninggali putranipun kaseksa kados mekaten. Jawab Rian, juga menggunakan bahasa kromo inggil. Wajah ayu wanita itu tidak melunak. Ia menuju ke arah Tio, yang wujud sukmanya terlihat terikat dan menggigil di kejauhan. Lare menika sampun wani njebel gadahan kula engkang paling aji. Piyambakipun sampun nglampahi kalepatan ageng ing papan suci. Yang katanya, anak itu sudah berani mengambil milik saya yang paling berharga. Dia sudah melakukan kesalahan besar di tempat suci. Tiba-tiba, wujud Sinta muncul di samping Rian. Sinta membungkuk lebih rendah, menunjukkan penghormatan dari satu putri gaib kepada putri gaib yang lain. Nuwun sewu, Ndara Putri, kula Sinta, abdi dalem saking Kang Mas Rian. Kula nyuwun pangapunten. Tio niku tak selare alit, dereng mangertos tumindak ingkang leres. Menawi dipun paringaken, kula lan Kang Mas Rian badhe madosi barang niku lan badhe mangsulaken dhateng papanipun kanthi cara ingkang sae, kata Sinta yang katanya, mohon izin Tuan Putri, saya Sinta, abdi dari kakak Rian. Saya meminta maaf, Tio itu masih anak kecil, belum mengerti perbuatan yang benar. Jika diizinkan, saya dan kakang Rian akan mencari benda itu dan akan mengembalikannya ke tempatnya dengan cara yang baik. Negosiasi ini melibatkan resiko besar. Jika wanita itu menolak, ia bisa saja menuntut ganti rugi yang setimpal, nyawa, atau lebih tepatnya, sukma Tio. Setelah keheningan yang panjang dan menyesakkan, wanita itu mengangguk kaku. Yen kersa dipun wangsulaken, kula tampi. Jika ingin dikembalikan, saya terima. Nanging, panjenengan kedang gawa bali liontin kasebut menyang papan ingkang persis. Tapi Anda harus membawa kembali liontin tersebut ke tempat yang persis. Sedelo wae panjenengan nyimpen. Sedelo iku uga kasingkiranipun badhe tetap wonten. Walau sebentar saja kalian menyimpannya,
sebentar itu pula siksaan akan tetap ada. Rian menarik nafas lega. Ia tahu Sinta baru saja menyelamatkan nyawa Tio. Ia membuka mata. Bu Rini dan Pak Bimo menatapnya dengan cemas. Benda itu harus dikembalikan, Pak, Bu, sekarang juga. Benda itu harus kembali ke tempat ia ambil secepatnya, kata Rian dengan suara bergetar. Apa benda itu, Mas? Di mana dia menyimpannya? Tanya Pak Bimo. Rian memejamkan mata lagi, membiarkan energi Sinta membimbingnya. Benda itu memancarkan resonansi energi yang kuat. Benda itu ada di rumah ini, sangat dekat. Rian bangkit, berjalan lurus ke meja belajar Tio. Ia membuka laci paling atas yang terkunci. Bu Rini buru-buru mengambil kuncinya. Dan di sana, tergeletak di tengah tumpukan buku, adalah kantung bludur kecil berwarna biru elektrik. Rian mengambil kantung itu. Begitu membukanya, cahaya ungu gelap seolah merembes keluar, membius siapapun yang melihatnya. Itu adalah liontin batu berbentuk hati, berwarna ungu pekat, dengan kilau kristal yang memikat. Pak Bimo dan Bu Rini terdiam, tercengang melihat kecantikannya. Yoyo menelan ludah. Rian sendiri, seorang spiritualis yang sudah terlatih, merasakan gelombang godaan yang luar biasa. Liontin ini bukan sekedar benda gaib biasa. Ini adalah pusaka atau setidaknya perhiasan yang menyimpan kekuatan alam yang sangat besar. Daya tarik yang mampu membuat manusia melakukan apapun untuk memilikinya. Batu ini bisa memberimu kekayaan, Rian. Kekuatan yang tak terbatas. Ambil saja, jangan kembalikan. Sebuah bisikan halus, bukan dari Sinta, mencoba merasuk ke pikiran Rian. Tangan Rian hampir saja menggenggam erat liontin itu, berniat menyimpannya untuk dirinya sendiri. Rian, jangan! Teriakan batin Sinta yang sangat tajam, penuh keputusasaan, langsung menghantam kesadaran Rian. Rian tersentak, menjatuhkan kantung itu kembali ke laci. Ia menggelengkan kepala, terkejut dengan hasrat gelap yang tiba-tiba menguasai dirinya. Maafkan saya, Pak, Bu. Benda ini, auranya sangat kuat. Jangan pernah menyentuhnya lagi. Liontin inilah sumber semua penderitaan Tio. Rian menarik nafas, mengatur emosinya. Kita harus segera mengembalikannya ke tempat persis Tio mengambilnya di Semeru. Besok pagi kita berangkat. Di tengah keadaan setengah sadar karena siksaan suhu tubuh, Tio akhirnya dipaksa mengakui perbuatannya. Tio, Nak, kenapa kamu mengambil benda itu? Apa maksudmu? Tanya Pak Bimo. Suaranya kini dipenuhi keprihatinan, bukan kemarahan. Tio terbaring lemas. Air mata membasahi pipinya. Ia berusaha menahan kikil dan panas yang datang bergantian. Saya melihatnya di Oro-Oro Ombo, di bawah pohon besar, bisiknya. Suaranya serak. Cantik sekali, Pak. Kilau ungunya seolah memanggil saya. Ia menarik nafas panjang dan melanjutkan mengungkapkan motifnya yang sangat kekanak-kanakan, namun berakibat fatal. Saya ingin memberikannya pada Dina, Pak. Dina, teman yang saya suka. Liontin itu sangat istimewa. Saya pikir kalau saya memberikannya, dia pasti mau jadi pacar saya. Saya pikir itu hanya perhiasan yang hilang. Pengakuan itu menyedihkan karena motif asmara remaja yang polos. Tio telah melanggar larangan terlarang di salah satu gunung paling sakral di Jawa. Baik, Nak, kita akan mengembalikannya. Kamu harus ikut. Kamu harus meminta maaf secara langsung, kata Pak Bimo. Bu Rini menatap Tio dengan penuh kesedihan. Bertahanlah sebentar lagi, sayang. Besok kita berangkat. Rian dan Yoyo akan menemani kita. Malam itu adalah malam terpanjang dan terburuk bagi Tio. Rasa dingin yang menusuk seolah diiringi bisikan-bisikan karama dari segala penjuru
menjanjikan rasa sakit yang tak berkesudahan jika ia tidak bergegas. Begitu ia mencoba diselimuti, panasnya seperti membakar kulitnya dari dalam, seolah rohnya sedang dicairkan. Rian menghabiskan malam itu di ruang tamu, berjaga. Ia berkali-kali bermeditasi, memohon kepada Sinta untuk menahan amarah sang ratu gaib, agar siksaan pada Tio tidak semakin parah. Sinta yang terlihat sangat serius hanya bisa memberikan perlindungan minimal, sebuah buffer agar Tio tidak meninggal karena syok suhu. Bisik Sinta dalam hati Rian berkata, "Tuan Putri sudah tidak sabar, Rian. Ini memang rintangan besar. Ada lagi entitas lain yang mengincar sukma Tio. Berharap kalian gagal." Rian mengerti. Gunung Semeru adalah tempat yang sangat padat oleh energi gaib. Begitu Tio terkena karma, entitas lain melihatnya sebagai peluang untuk mengambil jiwa yang lemah. Fajar menyingsing, disambut dengan Tio yang sangat lemah, hampir tak mampu berjalan. Perjalanan dari Wonosobo menuju Ranupani terasa seperti perjalanan menuju kematian. Tio harus digendong, dan di dalam mobil ia terus menjerit kesakitan setiap kali suhu tubuhnya berbalik. "Sedikit lagi Tio, sabar ya nak," hibur Burini. Air mata tak berhenti menetes melihat putranya yang dulu gagah, kini seperti mayat hidup. Setelah urusan administrasi di Ranupani selesai, mereka memulai pendakian. Mereka bergerak cepat, hanya membawa bekal seadanya dan kantung beludru biru. Yoyok berjalan di depan, memimpin jalan dengan kecepatan tinggi. Di tengah, Pak Bimo memapah Tio, sementara Rian dan Sinta berjalan di belakang, bertugas sebagai pagar gaib. Setiap langkah yang diambil Tio terasa seperti neraka. Saat melewati hutan cemara, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pohon-pohon. Di Ranukumbolo, danau yang dulu terlihat indah kini tampak hitam dan menakutkan, memantulkan wajah-wajah seram yang hanya bisa dilihat oleh Tio. "Mereka ada banyak sekali. Mereka mau ambil aku." Tio merintih menunjuk ke arah danau. Rian bergegas mendekat, membacakan doa-doa perlindungan. "Aja wedi Tio, sing penting kowe kudu jujur, lan wani ngadepi kabeh. Kowe arep mbalekke duweke wong, iku wis bener. Jangan takut Tio, yang penting kamu harus jujur dan berani menghadapi semuanya. Kamu mau mengembalikan milik orang itu sudah benar." Saat mereka mencapai Oro-Oro Ombo, sabana yang luas itu terasa sangat berbeda dari hari-hari liburan Tio. Udara di sana begitu berat, seolah dipenuhi kemarahan yang tertahan. Bunga edelweiss yang seharusnya indah kini terlihat layu, dan angin yang bertiup membawa hawa dingin yang tak wajar. Tio tahu, ia sudah dekat. Liontin di kantung beludru yang digenggam Pak Bimo terasa berdenyut, memancarkan getaran energi yang sangat kuat. "Di mana Tio? Tunjukkan tempatnya persis," desak Rian. Tio dengan sisa tenaga terakhir mengangkat tangan gemetar dan menunjuk ke sebatang pohon tua yang terlihat angker di kejauhan. Pohon yang sama yang menjadi saksi bisu pengambilan liontin itu. Mereka bergegas ke sana. Jaraknya hanya beberapa puluh meter. Tetapi bagi Tio, jarak itu terasa seperti ribuan kilometer. Begitu Tio menginjakan kakinya di bawah pohon tua itu, ia merasakan puncak dari siksaannya. Tubuhnya menjadi sangat dingin, lebih dingin dari sebelumnya, seolah semua darahnya membeku. Rasa dingin itu mencapai puncaknya, dan seketika ia merasakan sensasi terbakar yang simultan dari dalam, yang membuat dirinya berteriak tak karuan. "Rian, tubuhnya kaku, dia membeku," seru Pak Bimo. Mencoba memapah Tio, tetapi tubuh Tio terasa seberat batu es. Tio tidak sanggup lagi. Pandangannya menggelap, jeritanya terhenti. Blam! Tubuh Tio ambruk, pingsan tepat di tempat ia melakukan kesalahan besar beberapa minggu lalu.
Saat tubuh fisiknya jatuh, Sukma Tio jiwanya langsung terlepas dari raga. Ia menemukan dirinya berdiri di tengah oro-oro Ombo yang gelap. Tetapi kali ini ia tidak sendirian. Di depannya berdiri tegak wanita anggun berbusana hijau keemasan, Nyi Ratu, pemilik Liontin. Kali ini tidak ada lagi taman sunyi atau kabut. Hanya ada kemarahan murni yang terpancar dari tatapan matanya, yang membuat Tio hanya bisa berlutut, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kowe wani nyolong barang kang dudu duwekmu? Kamu berani mencuri benda yang bukan milikmu? Wani ngerusak karesikane papan iki dan berani merusak kesucian tempat ini. Suara Nyi Ratu memekakan telinga Sukma Tio. Nyi Ratu mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya muncul api biru yang dingin, siap melahap Sukma Tio sebagai bayaran atas keteledorannya. Bayaranmu kudu dibayar, bocah nom. Jiwamu kanggo gantine. Tio hanya bisa menutup wajah. Air mata penyesalan mengalir dari mata Sukmanya. Ia tahu ia pantas menerima hukuman ini. Jiwamu sebagai gantinya. Bayaranmu harus dibayar, anak muda. Di saat Nyi Ratu hendak melayangkan hukuman, Rian yang bergegas memejamkan mata di samping tubuh fisik Tio muncul sebagai Sukma di belakang Nyi Ratu bersama Sinta. Doro Putri, kula nyuwun pangapunten. Saya minta maaf, Tuan Putri. Rian berseru, suaranya dipenuhi rasa hormat dan permohonan. Kula sampun ngersakaken ngembaleken gadahipun panjenengan punika liyane. Saya mohon maaf, saya sudah membawa kembali milik Anda. Ini Ratu. Pak Bimo yang memegang kantung beludru biru mengikuti instruksi Rian, meletakkan liontin itu tepat di gundukan batu yang menjadi tempat Tio mengambilnya. Saat liontin itu diletakkan di alam Sukma, Nyi Ratu menghentikan api birunya. Matanya yang marah beralih ke liontin yang sudah kembali ke tempatnya. Tiba-tiba Nyi Ratu menatap Tio yang berlutut. Matanya melembut, tetapi hanya sedikit. Jika Rian dan abdinya sudah meminta maaf untukmu, yen Rian lan abdini pun sampun jaluk ngapura kanggomu, dan barangku sudah kembali, maka kamu saya berikan ampunan, tak paringi pangapura. Nyi Ratu menatap tajam ke arah Tio, nanging eling-eling. Namun ingatlah, perbuatanmu di tempat suci tidak akan berakhir baik. Tumindakmu ing papan suci ora bakal dadi apik. Kamu sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Kembali ke ragamu dan hiduplah dengan baik. Bali menyang ragamu. Seketika aura dingin yang menyelimuti Tio hilang. Ia merasa dirinya ditarik kembali ke dalam kegelapan sebelum akhirnya terhempas kembali ke dalam tubuhnya. Tio terbangun, terengah-engah di bawah naungan pohon tua di oro-oro Ombo. Ia tidak lagi menggigil kedinginan, tidak juga merasakan sensasi terbakar. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan fisik yang luar biasa. Tio, kamu sadar nak? Bu Rini memeluknya erat. Air mata kelegaan membasahi bahunya. Pak Bimo yang wajahnya masih pucat menunjuk ke arah gundukan batu. Liontin ungu itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kantung beludru biru yang kosong. Rian berdiri tegak menghela nafas. Sudah selesai, Pak. Beliau sudah menerima kembali miliknya. Tio sudah diampuni. Mereka beristirahat sebentar, memberikan Tio air minum dan makanan ringan. Tio menatap Rian, matanya penuh rasa terima kasih yang tak terhingga. Ia menceritakan perlawanan Sukmanya, permintaan maaf Rian dan ampunan yang diberikan Nyi Ratu. Terima kasih Mas Rian. Kamu dan Sinta, kalian menyelamatkan saya, bisik Tio. Tugas kami sudah selesai Tio. Sekarang jaga dirimu. Pelajaranmu di Semeru ini mahal harganya, jawab Rian, senyum tipis terukir di bibirnya. Perjalanan turun gunung terasa jauh lebih ringan. Tio masih lemah, tetapi ia bisa berjalan sendiri, dibantu oleh Yoyok dan Pak Bimo. Ia tidak lagi melihat bayangan atau mendengar bisikan. Dunia kembali tenang, meskipun meninggalkan trauma yang mendalam di jiwanya.
Sesampainya di Wonosobo, Tio perlahan pulih. Ia kembali ke sekolah, tetapi ia tidak lagi menjadi Tio yang ceria dan usil. Ia menjadi lebih pendiam, lebih menghargai keheningan, dan sangat berhati-hati dalam setiap tindakannya. Ia belajar bahwa di alam semesta ini ada hal-hal yang tidak boleh disentuh, tidak boleh diinginkan, dan tidak boleh dibawa pulang. Suatu malam, saat ia sedang belajar, ia mendengar suara riang di dalam kepalanya. Suara yang lembut namun penuh makna. "Tio, kowe pancen wis di ngapura. Nanging siksaan iku bakal tansah dadi pang eling-eling. Siksaan itu akan selalu menjadi pengingat. Kowe bakal tansah ngerti yen ana piring sing luput ing uripmu. Kowe bakal tansah ngrasakake yen ana sing ngawasi kowe senajan kowe ora weruh wujude. Iku tegese kowe kudu urip sing luwih apik. Kamu harus hidup yang lebih baik, lebih jujur, lan luwih ngajeni marang kabeh sing ana ing alam iki. Lebih menghargai semua yang ada di alam ini, Tio." Sejak saat itu Tio menyadari, meskipun fisiknya sembuh total, ketakutan yang ia rasakan tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia tidak lagi melihat sosok seram, tetapi ia akan sering merasakan hembusan angin dingin yang lewat, atau sensasi tatapan tajam yang mengawasinya dari kejauhan, terutama saat ia hendak melakukan hal yang salah. Itulah sisa dari kutukan Liontin Semeru. Sebuah pengawasan gaib, sebuah pengingat abadi bahwa ia pernah mencoba mencuri milik alam dan Yang Maha Kuasa. Tio menyadari bahwa ampunan yang ia terima adalah kesempatan kedua, bukan pembersihan total, dan setiap kali ia merasa ketakutan itu datang, ia akan teringat pada liontin ungu yang indah, Nyi Ratu yang murka, dan siksaan es dan api yang pernah hampir merenggut jiwanya. Ia menjalani hidup dengan kepala tertunduk, penuh rasa syukur, dan selalu berpegang teguh pada janji untuk hidup yang lebih baik. Liontin itu sudah kembali, tetapi pelajarannya akan abadi. 1 tahun berlalu, Tio berhasil menyelesaikan masa SMA-nya, lulus dengan nilai yang memuaskan. Sebuah pencapaian yang terasa mustahil saat ia masih terperangkap dalam siksaan es dan api. Fisiknya pulih total, tetapi jiwanya tidak. Tio yang sekarang adalah versi dirinya yang lebih tua, lebih bijaksana, tetapi matanya membawa kesedihan yang tak terkatakan. Sebuah pengakuan abadi atas kesalahannya. Ia menjauhkan diri dari keramaian, memilih menghabiskan waktu dengan belajar atau membantu orang tuanya. Ia tidak lagi ambisius pada hal-hal duniawi yang bersifat pamer, apalagi sekedar untuk menarik perhatian seorang gadis. Liontin ungu itu sudah mati dalam ingatannya, tetapi rasa takut itu hidup. Pengawasan gaib yang Rian katakan menjadi kenyataan di kehidupan sehari-hari Tio bukan lagi teror, melainkan disiplin. Suatu kali, saat ia hendak mencontek dalam ujian akhir, tiba-tiba ruangan di sekitarnya terasa kosong. Udara di dalam kelas seolah dihisap keluar. Tubuhnya merespon secara otomatis. Rasa dingin menusuk tiba-tiba menjalari tulang belakangnya secepat kilat, seolah jarum es menusuk sumsumnya. Itu hanya sepersekian detik, tetapi cukup untuk membuat Tio tersentak, menjatuhkan pulpen dan segera menarik niat buruknya. Ia tahu Nyi Ratu tidak perlu mengutus bayangan seram, cukup kesadaran kekal bahwa ia sedang diawasi. Yoyo dan Rian masih sering mengunjunginya. Yoyo, yang awalnya hanya ingin membantu, kini menjadi sahabat sekaligus pengingat spiritual. Sekarang kamu jadi alim banget, Yok. Kayak bukan Tio yang dulu suka ngebut di jalan, meledek Yoyo suatu sore. Tio hanya tersenyum hambar. Aku sudah melihat neraka, Yok. Neraka itu dingin dan panas, dan itu ada di tubuhku sendiri. Aku tidak mau kembali ke sana, Yok. Beberapa bulan setelah Tio lulus, Rian datang berkunjung. Kali ini tanpa diberitahu, Rian duduk di teras menyesap kopi, sementara Tio duduk di hadapannya, merasakan aura ketenangan yang selalu dibawa oleh spiritualis itu. Kamu sudah pulih total, Tio. Syukurlah, ujar Rian memulai percakapan. Terima kasih, matur nuwun sangat, Mas. Tapi rasa diawasi itu tidak pernah hilang, Mas. Kadang saya berpikir,
Lebih baik saya dihukum mati saja di Semeru daripada harus hidup seperti ini, selalu takut berbuat salah. Aku Tio, suaranya dipenuhi beban. Rian meletakkan cangkir kopinya. Matanya yang tajam menatap lurus ke mata Tio, seolah menembus ke inti jiwanya. Dengarkan baik-baik Tio. Apa yang kamu rasakan itu bukan sisa kutukan. Itu adalah kawruh jati. Kata Rian menggunakan istilah kuno Jawa. Nyi Ratu itu adalah putri bangsanya, seorang penjaga yang sangat murni. Dia tidak membalas dendam, dia menegakkan hukum alam. Hukum alam? Iya, ketika Sukma kamu berhadapan dengannya dan kami memohon maaf, Nyi Ratu tidak hanya memberikan ampunan, dia mengecap kawasan atau kesadaran hukumnya pada jiwamu. Setiap kali kamu berniat mencuri, berbohong, atau menyakiti, kawasan itu akan berdenyut, memberi peringatan. Dingin yang kamu rasakan saat ingin mencontek itu bukan hawa gaib yang menyerang. Itu adalah alarm sukmamu yang diatur oleh energi Nyi Ratu. Dia tidak butuh jiwamu, Tio. Dia butuh kamu menjadi penjaga di dunia fana. Penjelasan Rian mencerahkan hati Tio. Ia tidak lagi merasa menjadi korban yang dikutuk, melainkan seseorang yang diberi tugas. Saya penjaga? Tanya Tio tak percaya. Bukan penjaga gunung, Tio. Penjaga dirimu sendiri. Dan jika kamu bisa menjaga dirimu, kamu bisa menjadi pengingat bagi orang lain. Semeru tidak hanya menyimpan keindahan, ia menyimpan ajaran yang keras. Dan kamu adalah murid yang lulus dengan nilai tertinggi, meskipun dengan siksaan yang menyakitkan. Rian tersenyum misterius. Kini kamu tidak lagi perlu takut pada tatapan itu. Itu bukan tatapan kemarahan, tapi tatapan bimbingan. Gunakan ketakutanmu sebagai kompas, bukan penjara. Beberapa tahun kemudian, Tio tidak melanjutkan studi di Wonosobo. Ia memutuskan untuk mengambil jalur yang berbeda. Ia kuliah di bidang lingkungan dan konservasi alam. Dan pada usia 24 tahun, ia menjadi seorang sukarelawan aktif di salah satu taman nasional di Jawa Barat. Ia bekerja sebagai pemandu etika pendakian dan bagian dari tim penyelamat. Tio kini menjadi seorang pemuda yang tenang, selalu berhati-hati, dan sangat menghormati setiap inci alam yang ia pijak. Ia sering memberikan penyuluhan kepada para pendaki muda tentang etika di gunung. Jangan ambil apapun kecuali foto. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Pesannya selalu disampaikan dengan keseriusan dan ketenangan yang membuat pendengar bergidik. Seolah ia benar-benar mengetahui konsekuensi terburuk dari pelanggaran. Suatu pagi yang dingin, Tio sedang bertugas memantau jalur pendakian di Gunung Ciremai. Ia duduk sendirian di pos peristirahatan, dikelilingi kabut tipis dan keheningan yang damai. Ia mengenakan jaket tebal, tetapi ia tidak kedinginan. Saat ia sedang menikmati secangkir teh panas, tiba-tiba ia merasa kehadirannya lagi. Angin berdesir lembut, membawa aroma melati yang sangat tipis. Aroma yang sama persis yang ia rasakan saat Sinta, jin pendamping Rian, pertama kali masuk ke kamarnya. Tio menutup matanya, merasakan sensasi familiar yang selalu menjadi sinyal peringatan. Namun kali ini sensasi itu berbeda, bukan lagi dingin yang menusuk, bukan lagi ketakutan yang mencekik, bukan. Itu adalah rasa damai, rasa penerimaan, dan rasa persetujuan yang dalam. Sebuah kehadiran agung yang kini terasa seperti wali atau pelindung yang diam. Tio membuka mata, tersenyum kecil. Ia menatap hamparan hutan yang diselimuti kabut, seolah-olah ia sedang menatap Nyi Ratu secara langsung. Saya mengerti, Ndoro Putri. Saya akan terus menjaga kawasan saya, bisiknya pelan. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di tepi jalur. Seorang pendaki remaja baru saja melewatkan posnya, berhenti dan dengan iseng memetik bunga Edelweiss dan memasukkannya ke dalam saku. Tio yang biasanya akan berteriak keras atau menghampiri dengan tegas, kali ini berdiam diri. Ia hanya menatap remaja itu. Seketika remaja itu berhenti di tengah jalan. Ia memegang dadanya, seolah merasakan sakit yang tiba-tiba. Dan tanpa alasan yang jelas, ia mengeluarkan bunga Edelweiss itu dari sakunya, menatapnya,
lalu meletakkannya kembali di tanah, merapikan gundukan tanah di sekitarnya. Wajahnya terlihat pucat, seolah baru saja tersadar dari perbuatan yang sangat bodoh. Ia bergegas melanjutkan langkah tanpa menoleh. Tio tersenyum lebih lebar. Ia tahu peringatan yang dulu hanya bisa dirasakan oleh dirinya, kini bisa ia transmisikan ke orang lain tanpa perlu berkata-kata, hanya melalui kehadiran dan kawasan yang tertanam dalam jiwanya. Liontin ungu itu telah kembali ke Semeru, tetapi kekuatan moral dan spiritualnya kini menjadi takdir Tio, menjadikannya penjaga abadi yang menyebarkan rasa hormat dan ketakutan suci pada mereka yang berani melanggar kesucian alam. Ia tidak lagi takut. Ia sudah berdamai dengan bayangan di celah waktu. Ia mengakhiri masa lalunya yang kelam dengan menjadikannya sebuah legasi spiritual, warisan spiritual. 1 tahun berlalu sejak Tio kembali dari lereng Semeru untuk kedua kalinya. Ia kini menetap di kaki Gunung Gede, Jawa Barat, menjalankan sebuah kedai kopi kecil yang juga berfungsi sebagai posko relawan informal. Ia menikah dengan seorang perempuan Sunda yang juga aktif dalam kegiatan konservasi alam. Istrinya tahu Tio memiliki kisah masa lalu yang gelap, yang ia sebut sebagai sebuah janji yang ditebus dengan rasa sakit. Kawruh jati yang ditanamkan Nyi Ratu semakin matang dalam dirinya. Rasa dingin itu tidak lagi datang tiba-tiba, tetapi menjadi intuisi yang tenang. Tio tidak perlu lagi memejamkan mata atau melakukan ritual. Ia hanya perlu berdiri di tengah keramaian dan jiwanya akan menjadi semacam sonar etika. Ia bisa merasakan getaran niat buruk, mulai dari pendaki yang hendak membuang sampah sembarangan hingga pembalak liar yang mengincar pohon besar. Orang-orang di komunitas pendaki menjuluki Tio sebagai pendekar sunyi. Pendekar sunyi bukan karena ia pandai berkelahi, tetapi karena kehadirannya membawa ketenangan yang menakutkan. Tidak ada yang berani berbuat curang atau melanggar aturan di dekatnya. Seringkali saat Tio mendekat, para pendaki yang tadinya berniat curang akan merasakan hawa dingin aneh yang menyentuh tulang sumsum, mendorong mereka untuk mengurungkan niat. Hubungannya dengan Rian, sang spiritualis, berubah menjadi hubungan batin yang dalam. Mereka jarang bertemu, tetapi sering berkomunikasi melalui mimpi. Rian pernah berkata, "Liontin itu adalah magnet spiritual, Tio. Ia menarik keindahan dan kemarahan. Ketika kamu mengembalikannya, Nyi Ratu memberimu sebagian dari magnet itu, bukan untuk mencuri, melainkan untuk menjaga." Kisah Tio, si pencuri Liontin Semeru, tidak pernah ia ceritakan secara lengkap. Ia memilih untuk menyimpan rahasia itu, menjadikannya bahan bakar bagi pengabdiannya. Setiap pagi saat ia melihat puncak gunung yang diselimuti kabut, ia akan menyentuh dadanya. Ia tidak lagi merasakan ketakutan, melainkan sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah warisan abadi dari sebuah kutukan yang akhirnya menjadi takdir spiritual. Ia telah menjadi perpanjangan tangan Semeru, memastikan kesucian alam tetap terjaga. Satu jiwa yang diawasi, satu jiwa yang menjaga. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Rian, Teror Liontin Semeru, sebuah kutukan jiwa. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.